dunia tersembunyi ditemukan di Antartika. Apa isinya? Ekosistem yang belum pernah terlihat sebelumnya ditemukan di sungai bawah tanah, jauh di bawah permukaan es di Antartika. Di dalam dunia tersembunyi itu, peneliti menyebut menemukan kawanan makhluk kecil seperti udang. Dikutip dari Life Science, Sabtu 11 Juni 2022, habitat tersembunyi tersebut tepatnya terselip di bawah Larsen Ice Shelf, lapisan es besar yang mengapung dan menempel di pantai timur semenanjung Antartika. Foto satelit menunjukkan alur yang tak biasa di Larsen Ice Shelf. Peneliti mengidentifikasi fitur aneh sebagai sungai di bawah permukaan es. Untuk mengetahui lebih lanjut, peneliti pun mengebor sekitar 500 meter di bawah permukaan es menggunakan selang air panas yang kuat untuk mencapai ruang bawah tanah itu. Saat peneliti mengirim kamera ke bawah melalui terowongan es bekas pengeboran, ratusan bintik kecil buram di air membuat kabur video. Awalnya, tim mengira peralatan mereka rusak. Tetapi setelah memfokuskan kembali kamera, mereka menyadari bahwa lensa itu dipenuhi oleh krustasea kecil yang dikenal sebagai amfipoda. Peneliti pun terkejut karena tak menyangka akan menemukan jenis kehidupan apapun sejauh ini di bawah permukaan es. Sebab sebelumnya, tak diketahui jika tempat tersebut menyembunyikan kehidupan. Menemukan semua hewan yang berenang di sekitar kamera kami menunjukkan bahwa jelas ada ekosistem penting yang ada di sana, kata Craig Stephens, ahli kelautan fisik di National Institute of Water and Atmospheric Research di Auckland, New Zealand. Dalam sebuah pernyataan, para ahli sendiri telah lama menduga bahwa ada jaringan sungai, danau, dan muara yang luas di bawah Antartika, tetapi sampai sekarang fitur-fitur ini kurang dipelajari. Selain itu, tim peneliti juga beruntung, karena tiba di lokasi sungai bawah tanah pada waktu yang tepat, dan melakukan pengamatan menarik lainnya. Peneliti mendirikan kemah beberapa hari sebelum letusan gunung berapi Hunga Tonga Hunga Ha'apai pada 15 Januari lalu. Ledakan besar itu menyebabkan gelombang tekanan yang membuat atmosfer bumi terdengar seperti bel. Sensor para peneliti telah ditempatkan pula di permukaan es yang merekam gelombang tekanan serupa yang saling bergerak melalui ruang bawah tanah. Melihat efek dari gunung berapi Tonga yang meletus ribuan kilometer jauhnya sungguh luar biasa. Ini adalah pengingat tentang betapa terhubungnya seluruh planet kita, ungkap Stephens. Ahli jelaskan. Lebih lanjut, para ilmuwan akan terus mempelajari ekosistem di bawah permukaan es yang baru ditemukan, termasuk meneliti lebih lanjut tentang bagaimana nutrisi dalam air daur ulang melalui jaringan air bawah tanah Antartika, untuk mendukung kelimpahan kehidupan yang hidup di sana. Namun para peneliti juga khawatir, jika ekosistem tersembunyi seperti itu mungkin berisiko dari pemanasan suhu yang cepat yang disebabkan oleh perubahan iklim. Iklim berubah dan beberapa titik fokus utama belum dipahami oleh sains. Tapi yang jelas adalah bahwa perubahan besar sedang terjadi, tambah Steven. Tetapi tinjauan baru telah menunjukkan bagaimana Antartika telah mengalami perubahan ekstrim yang mengejutkan dalam menghadapi krisis iklim yang terjadi. Di antara banyak kekhawatiran yang disorot dalam makalah baru, para peneliti memperingatkan ada kemungkinan Antartika pada akhirnya akan kehilangan efek pendinginannya di planet ini dan mulai bertindak sebagai radiator. Dalam studi baru ini, peneliti mengumpulkan bukti tentang perubahan yang mulai memengaruhi Antartika dalam hal cuaca, es laut, suhu samudra, sistem gletser, serta keanekaragaman hayati. Temuan mereka menunjukkan perubahan ekstrim pada wilayah tersebut. Perubahan di Antartika mengutip IFL Science, satu perubahan mengejutkan yang memengaruhi Antartika adalah gelombang panas. Pada tahun 2022, Antartika Timur mengalami rekor gelombang panas dengan suhu mencapai 38,5 derajat Celcius. Secara bersamaan terjadi juga hilangnya es laut secara drastis di Antartika. Luas es laut minimum pada musim panas 2022 turun hingga di bawah 2 juta kilometer persegi untuk pertama kalinya, sementara luas musim dinginnya turun ke rekor terendah sepanjang tahun. Tahun 2023 adalah tahun yang ekstrim. Tahun-tahun normal, Samudra Selatan di sekitar Antartika ditutupi oleh sekitar 17 juta kilometer persegi es laut,
atau setara dengan kira-kira 63% dari Selandia Baru, kata Mario Krab, ilmuwan data lingkungan dan iklim di JNS Science. Tapi tahun ini kami menyaksikan hilangnya luas yang setara ukuran 9 Selandia Baru secara mengejutkan, katanya lagi. Perubahan lingkungan yang begitu drastis juga merupakan kabar buruk bagi keanekaragaman hayati yang mendiami Antartika. Temperatur yang lebih tinggi umumnya menghasilkan lebih sedikit krill yang hidup di Samudra Selatan, membuat banyak pemangsa kelaparan dari sumber makanan utama mereka. Krill adalah krustasia yang menjadi makanan banyak binatang, termasuk burung, paus, cumi-cumi, dan hiu paus. Hasil akhirnya adalah kematian massal di seluruh rantai makanan. Salah satu contohnya adalah peningkatan jumlah anak anjing laut yang mati di pantai dan berkurangnya jumlah ikan di laut sekitar Antartika. Dengan perubahan iklim yang semakin memburuk, para peneliti memperingatkan bahwa hampir pasti peristiwa semacam ini akan menjadi lebih parah dan umum. Ini hanyalah puncak dari gunung es. Ada juga ketakutan besar bahwa Antartika dapat mencapai titik kritis dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi. Antartika mendinginkan planet kita karena permukaan es putihnya memantulkan kembali radiasi matahari keluar angkasa. Namun, saat es dan salju mencair, permukaan yang lebih gelap dan kurang reflektif akan terlihat. Pada gilirannya, daratan dan laut akan mulai menyerap lebih banyak sinar matahari, kehilangan kemampuannya untuk mendingin. Ini sudah terjadi di kutub utara belahan bumi utara, dan mungkin kita bisa melihat hal serupa di Antartika selama beberapa dekade mendatang. Ada bahaya nyata di tahun-tahun mendatang bahwa Antartika berhenti bertindak sebagai pendingin planet ini, dan mulai bertindak sebagai radiator, kata Profesor Martin Sigert, penulis studi utama dan pakar kutub di University of Exeter. Studi dipublikasikan di Frontiers in Environmental Science.